Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 89. Fatur geram. Kenapa bisa seperti ini? Dari mana Erlangga bisa mendapatkan keberanian bicara di depan umum? Dulu saja saat ingin membangun pabrik tekstil ini, semuanya diserahkan pada Joko. Tapi sekarang dia begitu lancar berbicara tanpa ada beban sedikit pun. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau begini terus, bisa-bisa para pendemo ini berbalik menyerangku. Sial! Jangan dengarkan katanya. Mana ada pengusaha yang mau mengakui borok perusahaannya. Ada baiknya perusahaan tekstil itu hengkang dari sini, agar tidak ada lagi polusi mengotori kota ini. Fatur memberi kode pada seorang pria di tengah-tengah kerumunan para pendemo. Betul, jangan beri ruang untuk pabrik seperti ini berdiri di daerah kita. Kasihan anak cucu kita nanti jika pabrik perusak lingkungan seperti ini masih berdiri dan bebas berproduksi. Kita yang dapat ampasnya, mereka yang menikmati hasilnya. Kembali riuh suara pendemo bergema di angkasa. Semangat mereka kembali berkobar setelah mendapat orasi dari Fatur dan temannya. Pergi dari kota kami. Kami tidak akan percaya apapun yang kamu katakan. Sekarang juga bawa semua peralatan kalian atau kami yang akan merusak dan mengobrak-abrik semuanya. Tenang saudara-saudara. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh tunjuk beberapa orang perwakilan kalian untuk masuk ke dalam pabrik dan memeriksa sendiri kondisi pabrik kami. Bila aku berbohong, maka kalian tidak usah repot-repot mengusir kami. Dengan senang hati, kami sendiri yang akan pergi dari sini. Kembali para pendemo itu terdiam. Beberapa orang berdiskusi membentuk kelompok-kelompok kecil. Entah apa yang mereka bicarakan saat itu, tapi sepertinya itu serius. Setelah diskusi singkat, 5 orang maju ke depan. Baik, kami berlima yang akan masuk ke dalam. Awas saja kalau kamu sampai berani membohongi kami, maka kamu yang akan menanggung akibatnya. Jangan kalian dengarkan omongannya. Dia hanya mengulur waktu agar kita tidak jadi mengusirnya. Sekarang kita semua masuk untuk melanjutkan tujuan utama kita kemari. Kembali Fatur membakar semangat para pendemo. Tapi kali ini tidak seperti tadi. Hanya ada beberapa orang saya yang bergerak setelah kelima perwakilan pendemo itu mengangkat tangannya. Fatur benar-benar emosi. Massa yang digadang-gadang akan mengikuti perintahnya kini mulai melawan. Hanya orang-orang sewanya saja yang ingin bergerak, tapi yang lain mengikuti arahan dari 5 perwakilan mereka. Kalau kalian berlima sudah siap, mari kita masuk. Ajak Erlangga pada kelima perwakilan pendemonstrasi itu. Kelimanya segera maju. Dengan sigap, aparat polisi membuka pagar betis pada kelimanya. Erlangga menyambut mereka dan bersalaman sebelum mereka masuk ke dalam pabrik. Bagus, sekarang Fatur yang akan merasakan akibatnya. Kontak terus anak buah kita untuk menghalangi pergerakan anak buah Fatur. Jangan sampai mereka lengah hingga kembali Fatur menguasai massa. Pareno yang saat itu berada di lantai 2 berdinding kaca sambil memperhatikan kondisi yang ada di luar pabrik. Baik Pak, Pak Yudi mulai memainkan handphonenya dan mengirim pesan singkat pada orang suruhannya yang sengaja dia sebar di antara para pendemo. Erlangga dan 5 perwakilan pendemo beserta beberapa aparat kepolisian memasuki bangunan pabrik. Pertama-tama Erlangga membawa mereka ke gudang bahan baku. Dengan detail, Erlangga menjelaskan proses pembuatan kain. Dari benang dipintal menjadi kain, lalu direndam hingga beberapa hari. Air dari rendaman itu mereka suling hingga beberapa kali dan dapat digunakan kembali untuk merendam kain yang baru. Begitu seterusnya
hingga kain sudah siap diproses. Setelah menjawab beberapa pertanyaan dari 5 perwakilan pendemo itu, Erlangga berlanjut membawa mereka ke ruang satunya, di mana di ruangan itu kain-kain bertumpuk di sana-sini. Erlangga kembali menjelaskan beberapa jenis kain dari kualitas nomor 1 sampai kualitas nomor 4. Dari penjelasan Erlangga itu, 5 perwakilan pendemo mulai paham, begitupun aparat kepolisian yang ikut bersama mereka. Terus, potongan-potongan kain kecil ini alias limbah pabrik kalian buang di mana? Kalau kalian kubur begitu saja, tentu akan merusak ekosistem tanah. Itu sama artinya, kalian mencemari lingkungan. Potongan-potongan kain ini masih kami olah untuk kebutuhan rumah, seperti isian dalam kasur, isian bantal, isian sofa, isian boneka, dan masih banyak lagi. Malah para pengrajin kecil dari dalam maupun luar kota banyak yang memesan pada kami untuk diolah kembali sebagai kerajinan tangan. Betul juga katanya, rata-rata kerajinan tangan saat ini menggunakan potongan-potongan kain. Selain murah, teksturnya juga lembut ketimbang menggunakan kapuk randu yang sekarang ini sangat langka ditemukan. Kalau begitu, mari kita ke ruangan sebelah atau ruangan terakhir selama proses pembuatan kain berlangsung. Di sana kalian bisa lihat sendiri, tahap demi tahap, proses penyulingan asap pabrik hingga kami lepas ke udara. Semua rombongan mengikuti Erlangga menuju ke ruangan sebelah. Kalau ruangan sebelah banyak kain yang bertumpuk, maka di ruangan ini lain pula. Beberapa pipa membentang dan menghubungkan tabung satu ke tabung yang lain. Ada 4 jumlah tabung di sana dan semuanya dilengkapi dengan jarum pembatas untuk mengontrol asap mulai dari sistem pembakaran sampai benar-benar bersih dan siap dilepas di udara. Erlangga dengan sabar memberi penjelasan pada mereka dan sesekali menjawab setiap pertanyaan yang dilayangkan padanya. Perwakilan para pendemo itu benar-benar puas dengan apa yang mereka lihat ditambah dengan penjelasan Erlangga yang sangat detail. Kami benar-benar beruntung bisa masuk ke dalam pabrik ini. Selain dapat pengetahuan baru, kami juga bisa tahu kalau tidak semua pabrik membahayakan ekosistem di sekitarnya. Contohnya pabrik Pak Erlangga ini. Pabrik ini benar-benar ramah lingkungan dan sama sekali tidak berbahaya. Kalau begitu, saya mewakili teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di luar sana untuk memohon maaf sebanyak-banyaknya karena sudah beranggapan yang bukan-bukan tentang pabrik Bapak. Salah satu perwakilan pendemo itu menjabat tangan Erlangga sembari menunduk. Tidak apa-apa, kami juga salah karena kami belum mengenalkan pabrik ini pada orang sekitar. Kalau pabrik yang kami bangun ini sudah lulus uji coba dan yang paling penting ramah lingkungan seperti kata Anda tadi. Setelah perbincangan sedikit, mereka pun segera keluar untuk menemui para pendemo-pendemo itu. Melihat kelima temannya sudah keluar, para pendemo kembali membentuk barisan. Setelah kalian masuk ke dalam, kalian tentu sudah melihat proses pembuatan kain mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan limbah mereka? Pasti apa yang dia bilang tadi semuanya bohong, bukan? Jadi, untuk apa kita berlama-lama di sini? Kita masuk dan bereskan semuanya. Kembali Patur membakar semangat para pendemo. Betul, jangan biarkan pabrik seperti ini berdiri sampai kapanpun di kota kita. Harap teman-teman bersabar. Setelah kami masuk ke dalam pabrik dan meninjau semuanya, ternyata kita sudah salah besar. Pabrik tekstil ini benar-benar luar biasa dan kami sama sekali tidak menemukan kalau di dalam sana ada limbah. Mereka mengolah kembali limbah-limbah mereka agar dapat digunakan kembali. Jadi sama sekali tidak merusak seperti pikiran kita selama ini.
Mereka pasti sudah dibayar mahal agar bicara seperti itu. Pokoknya pabrik ini harus segera ditutup untuk selamanya. Maaf Pak Patur, di sini kami sudah disumpah sebagai perwakilan dari kawan-kawan kami dan kami teguh dengan sumpah kami. Sepersen pun kami tidak pernah menerima uang dari Pak Erlangga seperti kata Anda. Kalian pasti bohong. Mana ada pencuri yang mau mengaku. Kalian itu sama saja dengan pemilik pabrik ini. Teman-teman, tetap fokus pada tujuan kita. Kita tutup pabrik ini untuk selamanya. Setuju? Setuju. Balas beberapa orang saja, hingga membuat Patur semakin geram.